Kita rindu sosok B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden ketiga yang diakui, tapi beliau dilengsarkan karena kejujurannya. Beliau dilengsarkan karena beliau berjuang untuk bagaimana tidak ada korupsi. B.J. Habibie adalah orang soleh yang kita tahu dalam sejarah, orang hebat, diakui di dunia walaupun di Indonesia disepelekan. Apa yang beliau lakukan walaupun beliau sudah tiada, meninggal dunia? Indah kisahnya, dan saya pun terinspirasi dengan beliau yang hebat ini. Beliau orang kampung dari Makassar, Parepare, suatu ibu kota hari ini, Parepare. Saya pernah diundang ke sana oleh wali kotanya. Saya lihat patungnya Habibie dan Ainun, dan ternyata beliau orang kampung, orang biasa, orang sederhana. Allah berikan kecerdasan di otaknya. Kenapa? Kita merindukan sosok pemimpin pejabat seperti beliau, yang tidak durhaka kepada orang tuanya, memuliakan orang tuanya, tidak pencitraan belaka. Dan hebatnya lagi, ketika beliau ke ITB meloncat kuliahnya. Dan hebatnya lagi, ketika beliau melanjutkan studinya ke Jerman. Disinilah saya pribadi mendapatkan inspirasi. Pesawat terbang Bapak Ibu yang kita naik itu, di ketinggian tertentu, kalau nggak pas bikinnya bisa retak, Pak. Pesawat itu bisa retak. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? B.J. Habibie, Pak. Di dunia yang bisa menyelesaikannya B.J. Habibie. Sampai beliau digelari oleh teman-temannya di Jerman apa? Mr. Crack, Mr. Retak. Bukan retak otaknya, Pak. Nah, pejabat kita yang banyak retak otaknya, Pak. Ini maksud saya apa? Pesawat yang retak itu beliau bisa menyelesaikannya. Ini kehebatan Habibie yang mungkin dilupakan oleh bangsa ini. Tapi ada yang lucu, aneh bin ajaib, ternyata beliau bukan orang tercerdas di dunia. Sampai beliau di Jerman, apa yang terjadi? Beliau tidak pernah ranking 1, ranking 2. Beliau ranking 3. Sampai beliau cemburu kepada 2 orang yang ranking 1, ranking 2, dan ini orang Yahudi, Pak. Orang kafir, laki dan perempuan. Saking herannya beliau, padahal beliau apa yang beliau isi itu benar semuanya. Tapi saking penasarannya, bertanya kepada Yahudi 2 ini. Apa kata beliau? Aku mau tanya kepada kalian berdua, apa rahasianya sampai kalian hebat di dunia, ranking 1, ranking 2? Saya kenapa tetap ranking 3? Apa jawaban Yahudi 2 ini, laki dan perempuan ini? Oh, Rudi. Beliau dipanggil Rudi, bukan Habibie. Ya, Baharudin Yusuf Habibie. Rudi, this is our secret. Ini rahasia kami, nggak mungkin kami kasih tahu. Besok beliau tanya lagi, apa rahasianya? Besok tanya lagi. Berhari-hari beliau bertanya. Akhirnya bosan Yahudi 2 ini. Sampai Yahudi ini mengatakan, Bapak Ibu, rahasianya. Come here, Rudi. Sini Rudi, kami mau mengatakan kepada engkau, tahukah engkau rahasia kenapa kami cerdas? Kenapa kami ranking 1, ranking 2 hebat? Apa jawabannya? Ini yang membuat B.J. Habibie malu dan meneteskan air mata. Pahlawan yang hebat ini, ketika Yahudi ini mengatakan, kami di sepertiga malam terakhir, jam 3 bahasa kita di Jakarta, bangun. Setelah itu kami mandi. Setelah mandi kami pakai baju yang wangi. Setelah itu kami ambil Al-Quran. Kami baca Al-Quran. Kaget B.J. Habibie. You read Al-Quran? Yes. Kalian kan kafir Yahudi, kenapa baca Al-Quran? Kami yakin dengan Al-Quran. Walaupun kami tidak mempercayai Al-Quran, mempercayai Islam, tapi kami yakin dengan Al-Quran. Heran B.J. Habibie, orang kafir Yahudi yang juara 1, juara 2 di Jerman ini, setiap jam 3 pagi mandi, pakai minyak wangi, baca Quran. Apa jawaban mereka? Kami baca Quran. Tahukah engkau Rudi, setelah kami baca Al-Quran, saraf kami ini rileks, otak kami cerdas, metabolisme tubuh kami dahsyat, imun. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang takut dengan corona, ini bukan saya yang ngomong, ini orang kafir yang ngomong ini. Ya. Imunitas kami naik tinggi. Kenapa? Al-Quran. Al-Quran kami baca. Sampai B.J. Habibie nggak yakin, nggak percaya.
Apa kata Yahudi berdua ini Bapak Ibu? Kalau kalian nggak yakin, silakan. Surah apa? Kami baca. Ternyata Yahudi berdua ini hafal Quran, Pak. Apa saat itu jawaban B.J. Habibie? Thank you very much, my brother, my sister. Beliau pulang ke kosannya, ke kontrakannya. Sampai di kosan di kontrakan, beliau sujud menangis. Rasanya tertampar wajah beliau, malu beliau, padahal beliau beragama Islam, orang kafir. Jam 3 bangun mandi baca Quran. Mulai saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin berbicara pahlawan satu ini, orang hebat ini. Mulai saat itu mendengarkan rahasia dari Yahudi yang dua ini, apa yang beliau lakukan? Jam 3 pagi beliau bangun, beliau mandi, beliau pakai baju yang rapi, beliau pakai wangi-wangian, beliau sholat tahajud 8 rakaat, witir 3:11 setiap hari. Setelah itu beliau baca Al-Quran sampai menjelang subuh. Kalau orang kafir tadi nggak sholat karena bukan Islam, langsung baca Quran. Dan apa yang terjadi keajaiban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Keajaiban ini terjadi. Semenjak itu, setelah itu, B.J. Habibie berubah menjadi ranking 1. Yahudi yang dua tadi turun ke bawah. Dan orang Yahudi berdua ini menyesal memberikan rahasia kepada B.J. Habibie. Artinya apa? Kalau ingin merdeka kita di Indonesia, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau ingin sukses anak-anak kita, bapak, ibu, cucu kita, sampaikan kepada mereka Al-Quran adalah obatnya.